Start News. Saatnya di Live Report. Dipersembahkan oleh Start News bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Sasaran Suara Satu Kata penuh mengena pasti selalu di hati. Sahabat Istat FM, kita break sejenak di Ketabo untuk kita live report. Kita akan menghubungi reporter kita yang berada di Rumah Sakit Umum Penyambungan terkait dengan kejadian yang berada di Sibanggor. Nah, sahabat Istat FM, di Sibanggor kembali kejadian atau diduga masyarakat ada 10 warga dibawa ke rumah sakit. Situasi di Walpet A Sibanggor Tonga tidak kondusif saat ini. Kita akan coba hubungi reporter kita yang berada di lapangan untuk kita minta bagaimana kondisinya. Halo. Saudara Hanapi, kami dapat informasi bagaimana kejadian yang berada di perusahaan Panas Bumi yang terkait dengan kejadian pada siang sampai malam hari ini. Mohon disampaikan laporannya. Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Rumah Sakit Umum Penyambungan, tempat saya melaporkan saat ini. Bisa saya gambarkan terjadinya gas H2S akibat pembukaan sumur di perusahaan Panas Bumi PT Sorik Marapi Geothermal Power yang berada di Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Mandailing Natal ini. Terjadi sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat tadi sore. Pada saat itu memang dari pengakuan camat tadi ada diinformasikan ada pembukaan sumur kepada warga, namun yang jarak pemukiman warga dengan sumur sekitar 300 meter itu mengakibatkan bocornya gas H2S sehingga warga tidak nyaman dan menghirup gas beracun tersebut. Sejumlah warga pada saat itu merasa mual dan muntah, dan ketidaknyamanan itu dilaporkan langsung kepada pihak perusahaan, dan perusahaan langsung melakukan evakuasi bagi warga yang terkena dampak dari gas H2S ini. Dan saat ini di Rumah Sakit Umum Penyambungan dapat kami laporkan sudah ada 21 orang warga desa Sibanggor yang sudah dirawat. Rata-rata mereka mengeluhkan muntah, mual yang mereka rasakan akibat menghirup gas beracun H2S ini. Saat ini juga masih terus bertambah korban-korban yang datang dari Desa Sibanggor Julu. Tidak hanya di Rumah Sakit Umum Penyambungan, di Rumah Sakit Permata Madinah juga dikabarkan ada korban gas H2S ini dari Desa Sibanggor Julu. Total pasti korban belum dapat kami simpulkan, namun yang pasti dari data yang kami peroleh saat ini sudah ada 21 warga yang dirawat di Rumah Sakit Umum Penyambungan. Sebagian sudah ada yang di ruang ICU karena faktor pernapasan yang tidak stabil. Dapat kami kabarkan kepada para pendengar dimanapun Anda berada, kebocoran gas H2S ini merupakan yang kedua kali terjadi di perusahaan PT Sorik Marapi Geothermal Power ini. Saat ini sendiri kami kabarkan Bupati saat ini sedang berada di Rumah Sakit Umum Penyambungan. Beliau langsung melihat kondisi warganya yang terkena dampak dari gas H2S yang terjadi di perusahaan Panas Bumi PT Geothermal Power yang berada di Puncak Sorik Marapi ini. Beliau tadi saat diwawancarai meminta ketegasan, dengan tegas meminta kepada perusahaan agar bertanggung jawab terhadap kejadian ini, karena memang kejadian ini merupakan kejadian yang kedua kali terjadi semenjak perusahaan beroperasi di Mandailing Natal. Dia juga berharap kepada aparat hukum untuk melakukan pemeriksaan dan menurunkan tim ahli apakah perusahaan kebocoran gas ini terjadi akibat kelalaian perusahaan atau faktor alam. Dia juga meminta kepada pihak kepolisian dan masyarakat untuk lebih tenang dan tidak terpancing untuk keributan, karena perusahaan itu merupakan
perusahaan gas bumi dan meminta kepada masyarakat Desa Sibangor tidak menimbulkan konflik di lokasi karena memang jelas akan berdampak nanti kepada terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dapat kami kabarkan saat ini situasi di Rumah Sakit Umum Penyambungan sendiri masih ramai, keluarga para korban ada di Rumah Sakit Umum. Tadi sempat berbincang-bincang dengan keluarga salah satu korban. Awal peristiwa ini mereka memang merasa bau menyengat dari jarak 300 meter sampai ke pemukiman warga. Bau itu mereka hirup sehingga menimbulkan mual dan muntah. Akibat itu ada yang sempat pingsan, sehingga faktor inilah yang membuat warga cemas dan berlarian untuk keluar dari pemukiman penduduk karena mereka takut peristiwa korban meninggal dunia pasca kejadian korban tewas pada 2 tahun yang lalu membuat traumatis warga sehingga warga memilih untuk mengungsi. Sampai saat ini kami dapat informasi di Desa Sibangor sendiri warga masih bersiap-siap. Kabar terbaru yang kami dapat, warga bersiap-siap. Sebagian warga yang masih mengalami mual dan muntah terkendala tidak adanya kendaraan untuk mengangkut mereka ke rumah sakit. Sehingga warga meminta armada-armada baik ambulan ataupun mobil-mobil warga yang bisa dipakai untuk segera merapat ke Desa Sibangor Julu membantu warga yang korban. Karena sejak tadi saya berada di Rumah Sakit Umum Penyambungan, rata-rata kendaraan yang membawa korban itu kendaraan pribadi, sehingga ini nampaknya perusahaan tidak menyiapkan ambulan bagi korban-korban yang sudah banyak di Desa Sibangor Julu. Kemudian informasi yang lain tadi pada saat pembukaan sumur bor dilakukan, semua para karyawan perusahaan melarikan diri, sehingga sejauh ini belum dapat dipastikan apakah sumur itu sudah posisi aman atau tidak. Karena pada saat kejadian sepengetahuan warga, karyawan perusahaan sudah berlarian dan meninggalkan lokasi. Sehingga tidak dapat dipastikan apakah kondisi saat ini situasi Desa Sibangor Julu itu aman untuk dihuni atau bagaimana, kita belum dapat informasi. Dan Bupati pun tadi mengatakan bahwa sejauh ini dia belum mendapatkan informasi, namun tim sudah diturunkan ke lokasi, baik dia dari Dinas Kesehatan, tim ahli dan kepolisian untuk melakukan cek di Desa Sibangor Julu. Dan saat ini kami sampaikan kepada para pendengar, situasi di Rumah Sakit Umum sendiri masih dikerumuni oleh keluarga-keluarga korban yang merasa resah karena masih banyak keluarganya di daerah Sibangor Julu. Kondisi ini akibat tidak ada kepastian apakah desa itu nyaman untuk dihuni atau bagaimana. Nah, kita mau tanya, itu kondisi saat ini belum dipastikan posisi di tempat kejadian perkara itu aman atau tidak. Kemudian tindakan perusahaan sampai saat ini apa yang mereka sudah lakukan terhadap penyelamatan warga? Sejauh ini kita belum dapat konfirmasi resmi dari pihak perusahaan. Namun tadi salah satu pihak perusahaan sudah mengakui bahwa ada pembukaan sumur pengeboran di Wellfed AAE Desa Sibangor Julu yang lokasinya 300 meter dari pemukiman warga. Mereka sudah mengakui bahwa ada pembukaan sumur, namun mereka belum memastikan adanya kebocoran gas H2S. Karena memang pada saat kejadian para karyawan perusahaan sudah berlarian dari lokasi. Jadi kenyamanan penduduk di Desa Sibangor itu belum bisa terjamin karena belum ada jaminan dari perusahaan sampai sejauh ini. Nah, saat ini statement dari pemerintah tadi bagaimana, tadi sudah mengirimkan tim dan apa dan segala macam ke pemerintah sendiri lokasi. Melalui Bupati Bening Natal tadi saat berkunjung dia secara tegas mengatakan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab penuh karena ini sudah yang kedua kali terjadi dan
apakah ini kelalaian perusahaan atau bagaimana, pemerintah belum dapat jawaban dari perusahaan. Pemerintah juga sudah menurunkan tim ke lokasi untuk memantau atau memastikan bagaimana situasi warga dan apakah memang lokasi pemukiman warga itu layak dihuni atau tidak pasca bocornya gas H2S dari sumur Welfed AAE Desa Sibanggor Julu. Oke, sampai saat ini kita belum tahu ya, artinya masyarakat yang ada di sana informasinya bagaimana, masih berada di tempat atau sudah evakuasi ke daerah lain untuk mencari kabar tempat yang terbaru yang kita peroleh bahwa warga sudah berkumpul. Warga di Desa Sibanggor Julu sudah berkumpul ingin melakukan aksi. Melakukan aksi protes terhadap perusahaan. Namun informasi ini belum kita pastikan. Namun via telepon tadi salah satu warga mengatakan bahwa mereka akan melakukan aksi ke perusahaan karena ini sudah di luar dari prediksi. Sesuai janji perusahaan bahwa pasca kejadian bocornya gas H2S yang menewaskan beberapa orang dulu, perusahaan berjanji akan meningkatkan pengamanan di sekitar areal perusahaan, termasuk pengamanan dari sumur pengeboran atau pipa-pipa gas. Namun inilah yang masyarakat akan tuntut, tapi kita khawatirkan, kita berharap tidak ada terjadi sesuatu hal di Desa Sibanggor Julu, karena memang ini merupakan kejadian yang kedua kali dan masyarakat tentunya sudah tidak menerima kondisi ini. Ya, oke. Baik, terima kasih. Kami tunggu laporan selanjutnya, informasi yang terkini terkait dengan kejadian yang ada di Sibanggor di perusahaan Panas Bumi. Terima kasih, tentunya selamat bertugas. Kita akan coba untuk menyampaikan wawancara dengan Bupati Mandailing Natal. Terima kasih Bung Hanapi, selamat bertugas dan hati-hati. Baik sahabat Istana FM, kita akan sampaikan wawancara dan statement dari Bupati Mandailing Natal Haji Muhammad Jakbar Sukhairi. Pihak perusahaan harus ikut bertanggung jawab, ya, terkait warga kita yang jadi korban. Kemudian patut juga kita pertimbangkan, patut juga perusahaan mempertimbangkan terkait kondisi masyarakat di seputar kegiatan. Apakah ini pihak perusahaan akan melakukan relokasi, karena kita tidak tahu faktor alam atau faktor kelalaian, kita belum tahu. Kita bukan dalam kapasitas tersebut, kita serahkan kepada ahli dan aparat penegak hukum. Namun dari pandangan pemerintah bahwa patut dipertimbangkan relokasi warga di seputar Welfed, ya, karena kita tidak tahu nanti apa yang akan terjadi ke depannya. Menurut informasi sampai saat ini ada sekitar 21 warga yang terkena keracunan H2S. Namun kita tetap memonitor apakah ada korban berikutnya. Namun alhamdulillah pihak rumah sakit tetap profesional menangani. Ini akibat adanya kebocoran H2S, sehingga masyarakat di sekitar kegiatan pengeboran terkena. Sampai detik ini beberapa jajaran kita sudah menuju ke TKP, Wakil Bupati beserta asisten, kemudian Pak Kapolres. Kita berbagi, saya memonitor kondisi saat ini di rumah sakit ada sekitar 10 orang lebih. Kondisinya masih sangat dikhawatirkan, namun sampai detik ini belum ada korban meninggal dunia. Saya berharap dan mohon doa dukungannya dari semua lapisan masyarakat agar persoalan ini bisa ditangani dengan baik. Kemudian kita belum tahu apakah ini kelalaian pihak perusahaan atau murni ini faktor alam. Namun kita serahkan kepada pihak berwajib.
Baik, sahabat Istad FM, demikian tadi wawancara dengan Bupati Mandailing Natal Haji Muhammad Jakbar Sukeri. Di live report, sejumlah warga masyarakat Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Panjabungan guna mendapatkan perawatan intensif. Mereka diduga setelah menghirup gas H2S yang keluar dari perusahaan PT Sorik Marapi Geothermal Power atau PT SMGP. Peristiwa ini terjadi pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat pada Minggu 6 Maret 2022 hari ini. Pihak perusahaan PT SMGP yang dihubungi, Robi, yang mengaku sedang di Jakarta, membenarkan PT SMGP sedang melakukan kegiatan well test di Wellpet AAE di Desa Sibanggor Julu. Pada hari ini, Minggu 6 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Robi mengatakan pada saat pembukaan tidak terdeteksi adanya sebaran H2S. Setelah pembukaan terdapat keluhan dari masyarakat, ada yang mencium bau H2S dan mengalami muntah dan lemas. Sahabat Istad FM mendapat keluhan dari masyarakat, tim di lapangan langsung melakukan evakuasi ke Rumah Sakit Umum Panjabungan, kata Robi. Kemudian hingga berita ini diturunkan atau peristiwa ini di Rumah Sakit Umum Daerah Panjabungan terus berupaya melakukan penanganan terhadap para korban yang diduga keracunan H2S. Sahabat Istad FM, demikian sementara kami hadirkan live report. Live report ini bekerja sama dengan Dinas Kominfo Kabupaten Mandailing Natal, siaran langsung dan laporan terkini dari reporter Istad News di lapangan. Kita nantikan berita-berita berikutnya dan informasi selanjutnya hanya di Radio Istad FM, radio terdepan mengabarkan peristiwa yang terjadi di Mandailing Natal. Istad News. Demikian live report. Nantikan informasi terkini berikutnya dipersembahkan oleh Istad News bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal.